Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Kusardini Indrawati. Kali ini saya akan menerangkan tentang perkembangan peserta didik. Pertama-tama, saya akan menerangkan tentang pengertian peserta didik. Perkembangan peserta didik dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak-anak, anak sekolah, remaja, sampai dewasa. Pengertian perkembangan peserta didik itu juga ada menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Abdul Mujib tahun 2026, menurut Ahmad Tafsi 2006, dan Raharjo tahun 1999. Menurut Abdul Mujib tahun 2026, perkembangan peserta didik yaitu bentuk penyebutan siswa yang mengisyaratkan atau menunjukkan dalam pendidikan formal dan non formal. Hal ini didasari pada kebutuhan peserta didik di sekolah yang kebutuhannya atau memerlukan kajian demi meningkatkan pengetahuan dan wawasannya. Yang kedua, dari Ahmad Tafsir tahun 2006, yaitu peserta didik sebagai simbol penyebutan adanya suatu hubungan antara tenaga pendidik dan murid yang dilakukan dengan bentuk pengajaran atau adanya transfer ilmu dari guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Yang ketiga yaitu dari Raharjo tahun 1999, yaitu peserta didik sebagai objek dari suatu pendidikan yang dilakukan lembaga pendidikan formal atas nama pendidikan ilmiah, sehingga apa yang dikaji dalam kajian tersebut dapat dipertanggungjawabkan bagi setiap orang dan objek peneliti yang terlibat. Perkembangan peserta didik itu sendiri mempunyai hakikat yang pada dasarnya yaitu perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikisnya. Contoh fisiknya itu perkembangan biologis, sedangkan psikisnya yaitu perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmani maupun psikis atau rohani menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Adapun ciri-ciri perkembangan setiap individu yaitu terjadi perubahan ukuran, maksudnya tinggi badan, terus otak, terjadinya perubahan proporsi seperti badannya agak menggemuk, terus kerja, lengkapnya tanda-tanda lama seperti suara, terus tanda-tanda baru seperti gigi susu berganti dengan gigi dewasa. Perkembangan peserta didik sendiri itu mempunyai prinsip-prinsip seperti antara lain seperti perkembangan merupakan proses yang tidak berhenti. Kedua, semua proses perkembangan saling mempengaruhi. Perkembangan mengikuti pola atau arahan tertentu. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Setiap fase perkembangan memiliki ciri khas. 5. Setiap individu akan mengalami tahap fase perkembangan itu. Nah, sekarang perkembangan peserta didik itu sendiri mempunyai persamaan dan perbedaan dalam pertumbuhannya dengan perkembangan. Seperti persamaannya yaitu keduanya merupakan proses perubahan progresif, maksudnya berjalan secara bersamaan dan bersifat maju, meningkat, dan menjadi lebih baik. Sedangkan perbedaannya yang pertama yaitu sifat perubahan pada pertumbuhan, perubahan bersifat kuantitatif, sedangkan pada perkembangan perubahan bersifat kualitatif fungsional.
Aspek yang berubah seperti pada pertumbuhan yang berubah adalah aspek fisik saja, sedangkan pada perkembangan aspek yang berubah adalah antara fisik dan psikis itu sendiri. Adapun kebutuhan peserta didik, analisis kebutuhan peserta didik yaitu sebagai peserta didik pasti membutuhkan bimbingan maupun arahan dalam membentuk suatu kepribadian dan mengalami perubahan maupun perkembangan. Oleh karena itu terdapat kebutuhan peserta didik yang menjadi tiga, yaitu secara fisik, secara sosiologi ataupun psikologi. Kalau fisik misalnya senam, kalau sosial itu dengan teman, bergaul. Kalau psikologi itu biasanya curhat antara teman, sejawat atau dengan guru dan siswa itu sendiri. Adapun menurut Anden tahun 1951.2.216 bahwa hal yang dapat mendorong seseorang untuk belajar itu adalah sebagai berikut. Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia lebih luas, adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan berkeinginan untuk selalu maju, adanya keinginan untuk mendapat simpati dari orang tua, guru, teman-temannya, dan ada pula keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dalam kooperasional maupun kompetisi. Nah, yang terakhir adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila telah menguasai pelajaran tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan peserta didik di sekolah. Terima kasih.